Halo Anda yang menyaksikan video ini. Masih bersama saya Bebe. Hari ini adalah tanggal 1 Januari 2022. Artinya baru tahun baru 2022. Setiap orang, kebanyakan orang Indonesia itu kan cenderung mencoba untuk selalu punya refleksi lah ya, selalu punya evaluasi apa saja yang kemudian telah dilakukan, lalu kemudian apa saja yang akan dilakukan sebagai bagian penting dalam dalam menerjemahkan sekaligus memahami bahwa sebagai orang yang punya visi besar ke depan tentu harus juga punya cara untuk melakukan perbaikan begitu ya, apa yang sudah dan apa yang akan dilakukan. Sebagai orang yang punya visi besar juga ke depan itu, saya ingin berkontribusi juga untuk menyampaikan banyak hal. Ya, harapan saya ini sebagai jawaban dalam menentukan sikap yang selama ini mungkin jadi pertanyaan orang. Kalau bicara soal fokus apa yang kemudian harus saya lakukan selama tahun 2022 sampai kemudian 2023-2024, saya masih fokus pada tahapan yang menurut saya penting adalah persiapan menjadi Bupati Flores Timur. Kenapa ini penting? Karena sungguh punya dampak positif lah terhadap kepentingan psikologis saya sebagai orang yang sedang belajar bagaimana berpolitik yang keren. Banyak anak muda yang juga mencari cara yang baik untuk menjadi politisi yang baik, politisi yang produktif, politisi yang punya rekam jejak yang baik, mengikuti tokoh-tokoh hebat yang tentu punya juga keinginan, punya juga harapan, punya juga cita-cita bagaimana kemudian ikut berpartisipasi dalam membangun negara begitu ya. Kita tentu bersyukur banyak sekali tokoh menjadi contoh bagi kita untuk kemudian bergerak lebih maju, bergerak lebih produktif, untuk setidak-tidaknya mau belajar begitu ya. Sebagai orang yang ingin sama seperti tokoh-tokoh yang hebat dalam menggawangi bangsa ini, ya harus juga punya tahapan. Kita lihat banyak tokoh yang kemudian dia punya perencanaan yang matang, dia punya planning yang day to day dia mempersiapkan dengan melakukan semacam kajian untuk kemudian membuat visi misi dalam konteks kebangsaan. Dan visi misi itu kemudian diturunkan menjadi sebuah tata laksana yang baik, program kerja yang keren, lalu kemudian tahapan demi tahapan dia lakukan. Nah, sungguh ini menjadi hal yang harus kita ikuti begitu ya, hal harus kita persiapkan, karena bagi kita yang ingin belajar seperti tokoh-tokoh hebat, baik tokoh hebat nasional maupun tokoh hebat dunia, ya harus mengikuti bagaimana pola dan tahap yang kemudian mereka telah lakukan gitu. Karena sungguh tidak mudah untuk kemudian menjadi orang yang bisa meliding sebegini besarnya bangsa. Meskipun kita memulai dengan tahapan, misalnya kalau bagi saya sekarang sedang ingin berikhtiar menjadi bupati di Flores Timur itu sebagai jalan lah, menunjukkan bahwa apa yang sedang kita omongkan ini bisa terimplementasikan nggak sih itu dalam kerangka pendidikan politik, bisa nggak sih kita lakukan sebagai bagian dari cara baik begitu. Kalau mau jadi pemimpin hebat ya harus berjuang gitu, harus mencoba gitu, harus melakukan deteksi begitu, harus terjun kepada masyarakat supaya kita juga bisa dilihat, kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita persepsikan, apa yang kita rumuskan di ruang-ruang elit, apa yang kemudian kita bicarakan di ruang-ruang elit itu bisa terimplementasikan. Apa yang kemudian menjadi harapan dan cita-cita kita itu bisa diwujudkan, karena ini sesuatu yang tidak bisa hanya dibicarakan begitu ya, tapi kemudian dibuktikan secara baik begitu, dibuktikan secara matang begitu ya. Karena bagi petarung-petarung hebat untuk kemudian menduduki posisi yang hebat begitu, banyak contoh lah tokoh-tokoh yang kemudian ya tidak mudah begitu ya, tidak hanya berbicara pada ruang-ruang
yang necis begitu ya, ruang-ruang yang penuh dengan kemewahan begitu ya. Tapi juga dalam kondisi politik Indonesia saat ini, mau tidak mau kita harus juga terjun ke masyarakat yang mendengar apa yang kemudian menjadi harapan masyarakat, tahu betul apa yang diinginkan oleh masyarakat, mendeteksi apa sebenarnya pokok atau hal yang paling fundamental yang diharapkan oleh masyarakat. Tentu dalam banyak kesempatan pasti kita menginginkan dan kita mendengar bahwa masyarakat tentu menginginkan bagaimana kesejahteraan, bagaimana punya pekerjaan yang baik, bagaimana kemudian punya wirausaha yang baik, bagaimana bisa menghasilkan uang yang cukup untuk kemudian kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan masyarakat. Dan itu semua kebutuhan-kebutuhan ini tidak bisa kemudian hanya dibicarakan dan harus diimplementasikan. Terlalu banyak begitu kekecewaan-kekecewaan yang dihadapi oleh masyarakat hanya karena pemimpin yang tidak mampu mengejawantakan sekaligus menerjemahkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Sederhana sebenarnya, masyarakat hanya menginginkan punya pekerjaan, punya layak tempat tinggal yang baik, punya penghidupan yang baik, tidak muluk-muluk sebenarnya, hanya butuh kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini kan harus diambil alih oleh pemerintah sebagai penanggung jawab untuk kemudian menggunakan semaksimal mungkin potensi daerah, lalu kemudian bisa memberikan kesempatan dan menghasilkan sesuatu untuk kepentingan masyarakat. Semakin besar kita membuat peluang yang kemudian menghasilkan hal baik untuk kepentingan masyarakat, maka semakin baik sesungguhnya sebagai seorang pemimpin. Karena sungguh banyak sekali juga dalam konteks bagaimana mensejahterakan masyarakat, kemudian kampanye-kampanye politik, kita sering sekali membuat perencanaan-perencanaan sekaligus memberikan angin segar kepada masyarakat, tapi faktanya kita tidak kemudian memberikan hasil yang cukup ketika kita sudah menduduki atau mendapatkan kesuksesan, misalnya telah dipilih menjadi bupati, telah dipilih menjadi anggota DPR. Karena sungguh untuk kemudian sampai pada membuat sebuah keputusan yang baik, melihat apa saja yang menjadi kekuatan daerah, itu butuh orang yang punya pikiran yang besar, punya cara yang efektif, punya gerakan yang keren begitu. Karena menggerakkan sebegini banyak orang, semua orang punya pikiran yang berbeda, tapi bagi pemimpin kita harus sadar betul bahwa potensi daerah yang kemudian akan menghasilkan dana yang cukup itu harus dilihat sebagai sebuah perwujudan bagaimana potensi setiap pemimpin. Karena salah mengambil langkah, salah membuat keputusan, salah merumuskan pokok pikiran, salah merumuskan tahapan, maka juga akan salah dan terus bertahun-tahun terus hanya pergantian kepemimpinan saja, tidak kemudian melahirkan sesuatu yang untuk kemudian mensejahterakan masyarakat. Kalau kita lihat misalnya setiap pemimpin kalau hanya berharap dari anggaran pendapatan dalam belanja daerah, syukur kalau misalnya daerah itu punya APBD yang besar. Tapi kalau misalnya bicara soal Flores Timur, APBD-nya kecil, hanya 1 triliun sekitar 100 juta lah, 100 miliar sorry, 1 triliun 100 miliar, kecil itu. Belum lagi untuk kemudian kebutuhan belanja langsung misalnya gitu, membayar untuk PNS, kemudian untuk kepentingan kedinasan itu. Saya berkeyakinan setahun sudah 600 miliar, 700 miliar sudah habis itu. Tinggal kita hanya punya sekitar 400 miliar, dan itu belum dibagi-bagi ke dinas-dinas untuk kepentingan. Jadi saya berkeyakinan bahwa kalau tidak punya strategi yang kuat untuk kemudian mencari funding yang cukup, kemudian membrandingkan daerah yang punya potensi besar yang kemudian bisa kita buat gerakan ini bersanding dengan bisa membawa daerah ini ke skala internasional dalam kajian-kajian tertentu, dalam kebijakan-kebijakan tertentu, dalam diskusi-diskusi tertentu, kita akan mendapatkan banyak hal sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa membuat sebuah daerah yang bisa dibilang sekarang ini masih tertinggal, kemudian masih tidak diperbincangkan,
masih belum dianggap besar, masih diberikan hanya kita saja yang kemudian memikirkan itu. Padahal ketika kita bisa merekayasa lalu kemudian memberikan peluang kepada semua orang termasuk orang lain untuk kemudian mendiskusikan, membahas, merencanakan, merumuskan bagaimana supaya sebuah kabupaten kota itu lebih maju, lebih berkembang, lebih produktif dengan skala-skala yang lebih keren lah. Karena ketika dibatasi dalam konteks kita saja yang kemudian memikirkan Flores Timur, tentu ya fokusnya juga terbatas, kreativitasnya juga terbatas. Belum lagi karakteristik masyarakat kita juga terbatas. Jadi butuh lagi ruang-ruang bebas untuk kemudian orang membicarakan dan merekomendasikan bagaimana kemudian Flores Timur itu bisa berkembang lebih dahsyat, berkembang lebih pesat, berkembang lebih maju lah. Baik itu bicara soal pendidikan, bicara soal kesehatan, bicara soal ekonomi. Kalau misalnya gerakan ekonomi kita itu besar, gerakan ekonomi kita lebih cepat begitu ya. Karena saya lihat sekarang ini gerakan ekonomi kita masih lamban sekali karena harapan dalam proses kegiatan sehari-hari hanya berharap dari pasar dan itu limited waktunya. Hanya mungkin 2 kali seminggu yang kemudian perputaran uang juga kecil. Nah ini yang harus kita rekayasa sebenarnya. Ada banyak peluang yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ada banyak cara yang bisa kita buat agar Flores Timur itu tidak hanya bergantung kepada sehari-hari di kegiatan pasar saja, tetapi kita bisa merekayasa supaya keuangan kita bisa masuk dengan begitu hebatnya dengan mengumpulkan potensi-potensi anak-anak kita yang ada di luar Flores Timur yang bisa mencari jaringan yang besar begitu ya, membuka ruang lebih begitu ya. Karena Flores Timur itu sesungguhnya punya potensi besar, gitu. Punya anak-anak yang kreatif, punya orang-orang hebat yang harus terus membicarakan Flores Timur dimanapun, sehingga dia punya kebanggaan tersendiri, punya keinginan tersendiri untuk kemudian membesarkan Flores Timur. Karena ketika kita tidak bisa memberikan itu kepada masyarakat Flores Timur, maka yakinlah apatisme dari anak-anak Flores Timur menjadi lebih kuat. Mungkin tidak mau membicarakan Flores Timur, mungkin juga malu ketika orang bicara Flores Timur. Nah itu yang harus kemudian segera ditata, segera dilakukan perbaikan. Ada kekuatan baru yang kemudian harus kita perlihatkan bahwa dengan kekuatan setiap orang, dengan kompetensi setiap orang memiliki itu membuat kita semakin lebih dewasa, tidak hanya dewasa dalam konteks bersama-sama untuk melihat dan mengurus Flores Timur, tapi dewasa dalam melakukan perbaikan dan perubahan. Kita jangan alergi juga dengan orang-orang baru yang datang ingin mendiskusikan Flores Timur. Kita tidak boleh juga alergi dengan orang ingin tahu bagaimana kemudian kekuatan yang dimiliki oleh Flores Timur dalam rangka untuk melihat potensi-potensi daerah. Masih banyak hal sebenarnya yang bisa menjadi alat bagi kita untuk sebagai refleksi lah, untuk mencari jalan terbaik dalam menggerakkan semua potensi yang kita miliki. Kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, sumber alam begitu. Masih banyak sekali yang belum tereksplorasi dengan baik. Belum dilakukan tahapan secara baik. Belum digerakkan masyarakat yang punya kekuatan itu untuk kemudian bisa menjadikan semua kekuatan potensi daerah itu sebagai penghasilan dan harus dilihat bahwa ini peluang gitu, ini kekuatan, ini yang kita punya, ini yang belum diproduksi secara baik, ini belum dieksplorasi secara baik. Karakteristik kebiasaan yang mungkin masih malas, yang mungkin kurang stabil, yang mungkin hanya berpacu kepada kekuatan-kekuatan yang begitu-begitu saja. Misalnya kita punya kebiasaan yang sangat besar terkait dengan kekuatan setiap orang untuk ikut berkompetisi dalam pertandingan sebuah perlombaan, misalnya contoh saya sepak bola misalnya. Itu semua bergerombolan, semua berpacu dalam untuk kemudian ikut terlibat dalam nonton bola itu. Kita juga
harusnya dengan melihat kekuatan itu bisa digerakkan menjadi kekuatan kolektif untuk kemudian menggerakkan bagaimana kita bisa menjadi masyarakat yang peduli terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Tidak bisa tidak, karena kekuatan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, semua potensi yang kita miliki harus dijadikan kekuatan kolektif yang kemudian bisa menjadi peluang bagi kita untuk kemudian keluar dari ketergantungan, keluar dari keterpurukan, keluar dari kemiskinan dan kebodohan yang terus berjalan. Kita merdeka sudah lama. Flores Timur sudah 80-an tahun untuk kemudian bisa harusnya menjadi kabupaten kota yang sudah maju lah. Ini karena persoalan apa? Bisa jadi karena persoalan salah ngurus kabupaten kotanya, atau bisa juga masyarakat yang memang tidak peduli. Nah, ketidakpedulian inilah yang kemudian harus ditetaskan. Tidak boleh tidak peduli terhadap kepentingan Kabupaten Flores Timur yang keren itu. Harus semua peduli, harus semua memahami bahwa kekuatan yang kita miliki itu harus dilihat sebagai kekuatan bersama, dilihat sebagai kekuatan kolektif, dilihat sebagai kekuatan yang harus digerakkan bersama. Karena egosentris setiap kita di Flores Timur itu besar egonya. Hampir iri kita terhadap setiap orang itu besar irinya. Karena memang kita tidak mampu menggerakkan itu sebagai bagian dari kekuatan kolektif. Andai itu kita anggap bahwa sebagai kekuatan kolektif, maka itu kita tidak pernah iri dengan siapapun. Siapapun yang melakukan perbaikan apa, perubahan apa, perkembangan apa, kesuksesan apa, kita bakal mengatakan wow, dan saya bangga soal itu. Nah, kita cenderung ketika melihat orang yang sukses bukan berkeinginan untuk kemudian mau menyampaikan selamat untuk suksesnya, tapi bagaimana caranya untuk kemudian iri dengki dan luar biasa. Nah, ini kita harus mengcrop lah, kita harus zoom out, kita harus lebih jauh begitu ya melihat Flores Timur, sehingga apa yang kemudian mau kita landingkan, baik itu program yang skalanya skala besar untuk bisa dijadikan sebagai alat penyembuh lah bagi Flores Timur untuk kemudian keluar dari keterpurukan dan keterkumpulan. Saya berbicara begini kencengnya karena bukan hanya untuk kepentingan saya ingin menjadi Bupati Flores Timur, tetapi lebih dari itu saya ingin mengatakan bahwa traumatik Flores Timur tentang kemunduran, tentang kemiskinan, keterbelakangan, keterkumpulan itu harus diselamatkan. Flores Timur kan bagian dari anak bangsa daerah yang dimiliki Indonesia yang mau maju dong gitu. Yang mau berkembang dong gitu. Apa nggak boleh Flores Timur berkembang? Apakah nggak boleh anak muda Flores Timur ingin mau maju tampil seperti kabupaten-kota yang lain? Kan ketika Flores Timur ini maju, maka Indonesia juga akan maju. Ketika Flores Timur ini bisa berkembang dengan semua potensial yang dimiliki, semua potensial manusia yang dimiliki, maka juga akan berkembang Indonesia ini. Supaya selama ini Indonesia merasa bahwa dengan adanya Flores Timur itu seakan-akan menjadi beban perjalanan Indonesia kemudian berkembang. Nah, kalau dianggap itu sebagai beban, nah bagaimana caranya untuk kemudian kita bisa keluar? Untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan, memang harus semuanya bertanggung jawab. Semuanya harus melihat bahwa jangan sampai ada situasi kenyamanan yang luar biasa ketika kita tidak berkembang. Itu lucu. Bagi orang-orang yang gelisah terhadap bagaimana kemudian perkembangan Flores Timur, ini yang harus ditangkap sebagai bagian penting dalam merekomendasikan Flores Timur itu betul-betul menjadi kabupaten kota yang membanggakan. Karena kalau mau dilihat potensi alamnya, potensi manusianya, orang cerdas-cerdas, orang hebat-hebat. Karena peluangnya saja tidak ada, mungkin karena tidak dirangsang. Akhirnya anak muda yang tumbuh misalnya SD, SMP, pelampiasannya bukan apa-apa, ya minum, ya mabukan, kemudian pergaulan bebas. Harusnya ini tidak terjadi. Kalau misalnya kita merasa bahwa ini adalah kekuatan kita, kekuatan bagi sebuah kabupaten kota, maka pemerintah harus mengambil alih, harus melihat bahwa ini kekuatan dan beri kesempatan kepada anak-anak muda untuk kemudian merambah kepada bagaimana eksplorasi kekuatan potensi setiap orang untuk kemudian dijadikan kekuatan bersama, lalu kemudian ini bisa menghasilkan produktivitas tentang kesejahteraan masyarakat, dan itulah menjadi titik yang paling krusial supaya ketika kita sudah sejahtera, kita sudah punya duit, kita sudah punya peningkatan ekonomi yang kuat, maka secara langsung maupun tidak langsung kita akan mendapatkan pendidikan yang baik, kita juga akan mendapatkan kesehatan yang baik. Dengan penguasaan ekonomi yang keren,
entrepreneurship yang baik kepada anak muda, kita akan menyelamatkan banyak hal, banyak kesempatan dan banyak peluang. Saya kira itu menjadi refleksi pada tanggal 1 Januari 2022 ini. Semoga kegelisahan ini menjadi kegelisahan kita semua dan bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan sebuah kabupaten kota yang ada di NTT, yaitu Kabupaten Flores Timur. Dan sampai saat ini ikhtiar saya untuk kemudian persiapan 2024 masih sama pada tahun 2022 maupun 2021. Dan hari ini saya masih mendeklarasikan bahwa saya masih bersiap menjadi Bupati Flores Timur, dan saya berkeyakinan bahwa saya bisa, dan saya berkeyakinan bahwa saya bisa menggerakkan semua potensi yang dimiliki oleh Flores Timur, baik anak mudanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, tokoh budayanya, maupun tokoh-tokoh lain yang punya kekuatan besar dalam menggerakkan Flores Timur. Saya berkeyakinan saya bisa melakukan itu. Maka ayo sama-sama kita berjuang, sama-sama kita berbuat. Semoga Flores Timur lebih baik di tangan kita semua. Terima kasih, salam hormat dari saya, DB. Selamat